Pastor Paroki, Pastor Nata, dan Pastor Vikaris Pastor Agus, para pastor sekalian, Bapak Ibu, para suster, para frater, para seminaris, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat datang pada pesta paroki kita di pesta yang ke-75, usia yang sudah cukup matang. Jadi peziarahan kita sebagai umat beriman di paroki ini sudah jauh. Namun mudah-mudahan pertumbuhan iman kita juga boleh dikatakan sudah sedikit jauh. Kalau tidak, kita hanya sekedar berpesta, tapi tidak ada yang tinggal. Jadi harapan kita dengan pesta ini kita disemangati ya, untuk tetap mewartakan Kristus Sang Juru Selamat. Dan tentu kita dengan pelindung kita Santo Yakobus yang rela mati demi Kristus. Memang kita tidak perlu mengalami kematian fisik, tapi kita bisa berjuang untuk mewartakan Kristus di setiap langkah hidup kita. Nah, itu yang kita ingin capai dengan pesta ini. Nah, untuk menyemarakan perayaan 75 tahun ini, mari kita datang bersama-sama memohon rahmat Tuhan bagi kita, supaya kita selalu semangati. Dan marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan pertama-tama menyadari kehadiran Kristus di tengah-tengah kita yang telah mengumpulkan kita. Dan itu supaya kita layak berada di depannya, marilah juga menyesali segala dosa dan kelemahan kita. Maka dengan rendah hati bersama-sama kita berseru, saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Menebaki nomor 184.
Ya Allah, Putramu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun. Allah yang murah hati, bersama dengan seluruh umat-Mu di paroki Santo Yakobus Mariso ini, kami datang ke hadirat-Mu bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan-Mu dalam hidup di paroki kami ini. Semoga Engkau senantiasa membimbing dan menuntun kami, agar kami boleh bertumbuh dalam iman secara bersama-sama, dan kami semua boleh juga bahu-membahu membangun paroki ini, terutama rasa persaudaraan dan kasih satu sama lain, sehingga kami sebagai satu kelompok umat beriman boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang, mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi."
Sekiranya 30 didapati di sana. Sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu
dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika Ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkannya kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu
yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau dia minta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Pastor Pijen, rekan pastor, ibu bapak dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Iya, tadi di sakristi Pijen katakan, ini Pijen baru sepatah belum kenal, nanti sore akan dilantik. Tapi SK-nya sejak 15 Juli yang lalu. Tapi nanti sore akan dilantik oleh Bapak Uskup jam 5 di gereja katedral. Dia katakan kepada saya, bikin yang berkhotbah. Saya bilang, siapa yang membagi-bagi roti, dia juga yang harusnya membagi-bagi sabda. Tapi dia bilang, saya belum pakai ban ungu saya, jadi baik kalau begitu. Saya bilang, saya juga tidak bawa ban ungu saya, tapi baiklah kita berbagi demi kebersamaan dan persaudaraan. Maka saya dapat jatah untuk membawa dan berbagi ini. Ibu bapak dan saudara-saudari, kalau kita buka media sosial, maka kita bisa menemukan di sana berbagai pengakuan tentang orang-orang yang kemudian menjadi pengikut Kristus. Dan biasanya dicerca dengan berbagai pertanyaan. Lalu ada seorang yang kemudian beralih menjadi pengikut Kristus ditanya, mengapa engkau menjadi pengikut Kristus? Pasti engkau tahu banyak tentang Dia sehingga engkau mau mengikutinya. Minimal engkau tahu di mana Dia dibesarkan. Dia katakan, saya tidak tahu. Siapa saudara-saudarinya? Juga saya tidak tahu. Apa hobinya? Lebih-lebih lagi saya tidak tahu. Seorang berkata, kalau begitu aneh bin ajaib bahwa engkau tidak mengetahui apa-apa tentang Dia, tetapi kau mau mengikutinya. Lalu ia mengatakan bahwa memang saya tidak tahu apa-apa tentang Dia, tetapi paling tidak yang saya tahu bahwa dahulu saya adalah peminum, pemabuk. Setelah mengenal Dia dan menjadi pengikutnya, saya tidak minum lagi. Dulu setiap kali saya pulang ke rumah, anak istri saya takut. Semua bersembunyi karena saya kembali mabuk. Sekarang kalau saya pulang, mereka dengan penuh sukacita menyambut
depan rumah. Dulu saya banyak berhutang, berbohong di mana-mana. Sekarang tidak lagi berbohong. Utang-utangku juga telah lunasi. Juga dulu saya selalu bergosip di mana-mana, pendeknya semua cerita saya tidak ada yang baik. Sekarang saya hanya mengatakan dan bercerita yang baik-baik saja, yang positif saja. Itulah yang saya tahu tentang Kristus yang sekarang saya imani, bahwa Dia telah mengubah hidup saya. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dari kitab Kejadian yang kita dengarkan tadi berbicara tentang doa. Bagaimana Abraham berdoa semoga Sodom tidak di bumi hanguskan. Berkat apa? Berkat adanya orang baik di sana. Dan terjadi tawar-menawar dari jumlah orang baik itu, mulai dari jumlah besar semakin kecil, dan ternyata bahwa dalam bacaan digambarkan bagaimana kehadiran orang baik-baik di tengah orang yang jahat dapat menolong orang yang jahat itu, dapat menolong kota itu sehingga tidak di bumi hanguskan karena kelalimannya. Kehadiran orang baik ternyata membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya, bagi kota itu. Demikian diceritakan dalam kitab Kejadian tadi. Di sana nampak betapa besarnya peran doa Abraham dalam dialognya dengan Tuhan sehingga kota itu diselamatkan. Hal yang sama yang kita dengarkan dari bacaan Injil. Dari Injil tadi digambarkan bagaimana doa itu sungguh sangat penting, dan itu juga dilakukan oleh Yesus sendiri. Ia berdoa dan diajaklah pelajar untuk berdoa, karena doa mempunyai peranan begitu besar, mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat. Lalu digambarkanlah tentang orang jahat pun bisa luluh hatinya, seperti halnya Tuhan sekalipun ia tidak mendengarkan karena terganggu, maka ia mengabulkan permintaan orang yang datang kepadanya, sekalipun itu hanya karena terganggu. Sekali lagi, doa menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta paroki ulang tahun yang ke-75. Sebenarnya kan pesta Santo Yakobus itu jatuh hari Jumat kemarin. Kita bersyukur atas bimbingan dan penyertaan Tuhan selama 75 tahun berdirinya paroki ini. Dan paroki ini pelindungnya adalah Santo Yakobus, patungnya ada di depan gereja. Beberapa waktu yang lalu sebelum menjadi uskup, saya bersama Monsignor Franz ke Tenggara, karena kebetulan kami berdua di bagian pembangunan. Kami mengunjungi satu gereja yang sebentar dibangun, yang hampir selesai. Lalu dia melihat patung Maria berdiri di luar gereja, patung yang sangat tinggi. Kemudian kami masuk gereja, lalu dia berkata kepada pengurus gereja itu, "Ini saya lihat tadi ada patung di luar, patung Bunda Maria. Berarti
sekali tidak menggambarkan bahwa pelindungnya adalah Maria. Warna jahitnya atau apapun di dalam gereja ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa ini pelindung gereja ini Bunda Maria. Lalu apa artinya patung yang berdiri tinggi di luar itu? Apakah sekedar pajangan atau mempunyai makna? Kiranya hal itu dapat juga kita katakan kepada paroki ini yang mempunyai pelindung Santo Yakobus. Apakah Santo Yakobus kita kenal? Siapa Santo Yakobus yang menjadi pelindung paroki kita? Ataukah juga seperti cerita tadi yang bukan cerita tapi memang terjadi ketika kami mengunjungi gereja, bahwa patung Santo Yakobus yang ada di depan pintu gereja sana itu juga sekedar pajangan untuk dilihat? Ataukah mempunyai makna bagi umat di paroki ini? Kita mengenal Santo Yakobus. Yakobus adalah salah satu dari 3 murid yang selalu bersama Yesus. Ia di ring 1 terus. Kira-kira kalau menteri, kira-kira apa ya, menteri dalam negeri mungkin ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes senantiasa disebut di dalam Injil. Yakobus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam suasana yang menjadikan ia hadir. Juga ketika Yesus mengalami konfigurasi di atas Gunung Tabor, ia dimuliakan di Gunung Tabor. Di sana juga ia hadir. Ia selalu hadir baik dalam suasana yang menyenangkan, menguntungkan, mengembirakan, maupun juga dalam keadaan yang kurang menguntungkan, seperti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ia dalam kesedihan yang terakhir, di sana juga ia hadir bersama. Itulah Yakobus, rasul martir yang pertama dari 12 rasul. Ia memang seorang ambisius. Ia tidak takut. Buktinya apa? Ia berani meminta kepada Yesus lewat ibunya. Kalau kita dengar baca bacaan hari Jumat kemarin tentang itu, ibunya tampil memohonkan kepada Yesus agar 2 anaknya nanti kelak dalam kerajaannya, satu di kiri, satu di kanan. Sekalipun dia sudah hitung-hitung juga bahwa permintaan ini pasti mengganggu kebersamaan, tetapi ia berani dan memang menimbulkan reaksi para murid yang lain. Mereka marah karena ternyata Yakobus diam-diam menyusun strategi untuk kepentingan dirinya sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, apabila hari ini kita merayakan 75 tahun paroki Santo Yakobus, pelindungnya seorang rasul yang mempunyai ambisi yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi, kiranya umat di paroki ini menghidupi, meneladani semangat Yakobus ini. Semoga kehidupan gereja di paroki ini sungguh diwarnai oleh semangat Rasul Santo Yakobus, sehingga mungkin seperti cerita di awal renungan ini, bahwa umat di paroki Santo Yakobus ini menghidupi, menghayati semangat Santo Yakobus, sehingga ia diubah, kita diubah menjadi orang-orang yang lebih baik. Kalau dulu menjadi pencerita yang kurang baik, sekarang menjadi pencerita yang
yang baik, bicara tentang yang baik-baik saja, diubah hidupnya sehingga dia senantiasa juga hadir baik dalam suasana yang menggembirakan maupun suasana yang kurang menguntungkan. Semangat Santo Yakobus di ulang tahun yang ke-75 paroki, semoga mewarnai semangat hidup gereja di paroki ini, di mana orang saling memperhatikan, tetapi juga mempunyai semangat untuk maju berkembang. Paling tidak paroki ini sudah punya anak kan? Paroki Santo Albertus Tanjung Bunga. Saya kira baru selain Karo, baru yang di tengah kota ini, baru Mariso ini, Santo Yakobus yang punya anak. Sudah punya anak 7 tahun yang lalu kalau tidak salah. Sudah mengembangkan diri, berani memegangkan diri, dan semoga semangat Yakobus membuat berani lagi memegangkan dirinya, sehingga hidup menggereja di paroki ini sungguh semakin dirasakan banyak orang, karena meneladan sang pelindung paroki Santo Yakobus yang punya semangat menyala, selalu hadir di mana dibutuhkan, dan ia selalu membawa hal-hal yang positif. Selamat berpesta, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih, mari kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang kita, yang dikatakan Roh Kudus dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dan menderita disalibkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang dari orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kita. Amin. Allah Bapa Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Dia tahu cara hidup kita. Marilah dengan penuh keberanian menghadap kepadanya, meskipun kita tidak layak dan pantas. Tetapi sebagai murid-murid putranya, kita bermohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ulangi bersama. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk Bapak Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Semoga doa-doa mereka dalam roh dan kebenaran untuk kesejahteraan dan perutusan umat Allah berkenan pada Allah yang Maha Belas Kasih. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk bangsa dan masyarakat kita Indonesia. Ya Bapa, semoga bangsa dan masyarakat kami Indonesia yang menyatakan diri sebagai bangsa agamais selalu mendekatkan dalam hidup sehari-hari. Kita saling menghormati, saling menghargai, dan mengupayakan relasi kasih persaudaraan. Marilah kita mohon. Marilah berdoa untuk seluruh umat yang beriman akan Allah Tritunggal. Ya Bapa, biarlah roh kebenaran menuntun semua yang percaya akan Yesus Kristus Putramu, agar makin mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus Putramu sebagai pemimpin kepada hidup,
serta mengupayakan belas kasih antar sesama. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu melalui pemberian sumbangan dari para donatur dan aktivis paroki. Semoga roh mereka tetap menyala-nyala yang melayani-Mu dan berbuah ganda dalam usaha pekerjaan mereka. Jauhkanlah mereka dari tipu muslihat sesama. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk seluruh umat dalam paroki Santo Yakobus Mariso, baik kita yang berkumpul di sini maupun yang ikut live streaming. Ya Bapa, semoga peringatan dalam perayaan syukur 75 tahun umat-Mu bertumbuh, berkembang di wilayah ini, menjadi pujian dan hormat dan kemuliaan agung nama-Mu. Bagi umat-Mu bermasyarakat sekitar menjadi sukacita dan kegembiraan. Semoga dalam persiaran selanjutnya umat-Mu makin berbentuk sebagai pendengar dan pelaku yang andal dari setiap firman dan ketetapan-Mu. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dalam keheningan kita menyampaikan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau tidak sekedar memberi apa yang kami minta, tetapi Engkau memenuhi kebutuhan kami. Terimalah doa permohonan kami ini demi Kristus Tuhan kami.
persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan dan keselamatan serta Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami di sekitar altar-Mu ini dengan Roh Yesus Putra, agar kami benar-benar layak menjadi putra dan putri-Mu dalam kata dan karya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami menemukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah Dia darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami."
kehidupan dan piala keselamatan. Adat Madura dan kami mohon semoga kami yang menerima tugas darah Kristus dihimpun menjadi satu. Ingatlah Tuhan akan sediamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya seluruh umatmu yang pernah menjadi keluarga besar Paroki Santo Yakobus Marisol, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, teristimewa Santo Yakobus dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan penatraan Yesus Kristus Putramu. Dengan penonton Dia, bersama Dia dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut acara ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kuberikan padamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Saya pantas melakukan saya, tetapi tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama dan juga semakin setia mengikuti putra-Mu yang akan menuntun kami menuju kebahagiaan sejati dalam hidup yang kekal. Semoga perayaan 75 tahun berdirinya paroki kami ini, kami boleh semakin bertumbuh dalam iman dan kemampukan memaknai kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami pantas menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Selamat siang. Menandai langkah berikutnya, semoga kita yang masih ada ini boleh 25 tahun ke depan kita merayakan 1 abad paroki ini. Amin. Untuk itu mari kita menyatakan komitmen kita. Yang pertama, sebagaimana Natal tahun lalu dan dalam masa Prapaskah, masa Paskah, kita bersama-sama bertekad untuk ubah mindset demi kemajuan lebih cepat. Itulah yang selama ini kita dengungkan, ubah mindset untuk kemajuan lebih cepat. Baik pola pikir, pola hidup, pola kerja, pola bergaul, dan singkatnya hidup dan dipimpin oleh Roh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus menerus kita berjalan bersama dengan arah keuskupan, yaitu kemandirian. Maka mari kita tegakkan gerakan kemandirian pribadi ataupun keluarga. Keluarga disebut gereja mini, Ecclesia Domestica, dan terus menerus hidup oleh Ekaristi, berbagi. Maka ke depan Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana yang dikatakan khotbahnya pikir tadi, kita terus menerus berbagi, berubah dalam setiap situasi kita. Maka hendaklah hidup sederhana dan murah hati. Itu yang ketiga, mari kita tegakkan gerakan kemandirian yang kita sudah coba dalam perayaan 75 tahun ini, dari kita dan untuk kita. Terima kasih juga untuk para donatur, para aktivis yang telah menyatakan kemandirian itu. Dan yang ketiga, kita lihat atraksi-atraksi tadi, suasana mulai dari pergerakan di luar, ada gendang-gending, goyang-goyang sana, anak-anak menari, dan itu kita mau mengatakan mengakarkan iman sesuai dengan budaya setempat. Itulah yang biasa disebut inkulturasi. Maka mari kita mencoba mengungkapkan keyakinan iman itu melalui penghayatan, pemahaman atau kebiasaan budaya kita. Mariso ini begitu multikultur.
Sepertinya kalau saya lihat di Makassar, Marisa ini paling banyak bercampuran dari Manado, dari NTT sana, dari Toraja, dari Chinese, ya, dari Bugis, dari Makassar, jadi semua ada. Ya, jadi mari kita terus menerus menata kehidupan beriman kita di dalam penghayatan budaya. Dan yang keempat, tekun dalam pengajaran dan persekutuan, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka arahan atau nasihat, bahkan disebut perintah dari Paus Leo XIV, yaitu yang pertama, sebelum bisa hendaknya diadakan doa rosario 15 menit sebelumnya. Maka kepada legio, kepada karismatik, kepada kerahiman ilahi, silakan membagi tugas sebelum bisa. Setiap hendaknya selalu ada doa rosario. Kemudian yang kedua, setiap hari Kamis mulai bulan Agustus kita akan adakan adorasi. Jadi adorasi selama ini sudah jalan, tetapi kadang mati tenggelam. Maka mari kita menyatakan komitmen kita sebagaimana arahan, sebagaimana harapan dari Paus Leo XIV, hendaknya dalam 1 minggu ada adorasi. Maka kita mengatakan setiap hari Kamis akan ada adorasi. Kemudian yang berikutnya, uskup kita dengan motto belas kasih, keuharian atau kesederhanaan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, kesederhanaan tanpa belas kasih tidak ada artinya. Maka juga sebagaimana harapan dari Paus Leo XIV bahwa 10% dari pendapatan paroki kita wujudkan untuk dana sosial. Selama ini sudah jalan, tetapi sangat-sangat minim sekali. Maka kepada setiap rukun ataupun kelompok-kelompok kategorial, mari dalam sebulan 10% dari dana yang ada kita tujukan untuk dana sosial. Dan nanti akan ada tim khusus untuk dana sosial ini, sehingga tiap bulan akan diberitahukan kepada rukun-rukun, juga kepada bendahara paroki, supaya itu sungguh-sungguh diposkan tersendiri untuk menolong saudara-saudara kita. Jika tiba-tiba ada hal-hal yang buruk, kita bisa menolong mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya kepada ketua rukun, jangan segan-segan untuk memenuhi ini 10% untuk dana sosial. Sebenarnya sudah jalan Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi memang sangat terbatas. Ini berapa ke depan, mudah-mudahan 100 tahun usia paroki ini nanti banyak hal yang baru terjadi. Amin. Terima kasih untuk itu. Paroki kita Santo Yakobus Marisa. Baik, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai, sama-sama satu dalam iman, Bapak Ijen, Bapak Tika, Bapak Pastor Paroki, para pastor yang ada di panggung semuanya. Selamat pagi para umat tiga. Hari ini kita berkumpul semuanya. Kita bersatu untuk merayakan 75 tahun pas paroki kita. Seperti yang kita lihat di depan ada gambar paroki Santo Yakobus. Tapi itu kurang lebih yang 35 tahun ke yang sekarang yang 75 tahun. Tapi kita mendapat gambar pada awal
100 tahun ke depan, mudah-mudahan wajahnya lagi lebih berubah dan lebih baik lagi. Amin. Baik, sekali lagi saya selaku ketua panitia yang tiba-tiba dimandatkan Pastor Paroki untuk melaksanakan secara pribadi dan sebagai ketua panitia dan sebagai mewakili seluruh panitia-panitia yang lain, sekaligus mewakili dari Paroki Santo Yakobus, memohon maaf kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang berkenan di hati para umat, karena kita melaksanakan untuk 75 tahun ini. Saya mewakili untuk dimaafkan. Dan sebagai ketua panitia juga sangat berterima kasih atas bantuan para donatur, para ketua-ketua rukun yang memberikan bantuannya untuk terlaksananya hari ulang tahun paroki, para imam pastor dalam melaksanakan hari ini, KOR, saya sebutkan satu-satu. Sebagai ketua saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Sekali lagi, saya naik tadi sudah dikode, Pak John jangan pakai teks, jangan lama-lama, sudah makanan sudah dingin di depan. Mari kita rayakan dengan gembira hari ini, bersukacita 75 tahun Paroki Santo Yakobus bersiarah dalam iman, bertumbuh dalam kasih, berubah yang dicanangkan oleh pastor paroki, mindset, berpikirlah lebih terbuka, bekerja bagaimana kita bukan lagi satu di dalam satu kesatuan kecil, apapun itu pasti akan berujung kepada satu kesatuan besar, adalah Paroki Santo Yakobus. Dan itu harapan kami, karena beberapa kali kita melaksanakan rapat-rapat atau apapun bentuknya, memang itulah seni dari dalam melaksanakan panitia. Ada yang pro dan ada yang kontra, tapi hari ini dapat terlaksana. Sekali lagi terima kasih. Demikian barangkali sambutan saya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia, ada baiknya kita mendengarkan sambutan dari Bapak Pastor Vikaris Jenderal Uskupan Agung Makassar, Pastor Derikson Alverius Lumepseis. Dipersilakan dengan kasih. Yang berbahagia umat Paroki Santo Yakobus Mariso, Pastor Paroki, Pastor Nathan, Pastor Vikaris, Pastor Agus, dan para rekan pastor, selamat siang. Semoga ada sukacita di hati kita masing-masing. Amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Pastor Derikson Alverius Turnip, tapi biasa dipanggil Pastor Derix, lebih enak didengar karena ada S-nya. Ya, S, kalau ada S kan enak ya, ada di ya. Jadi boleh panggil saya Pastor Derix ya, supaya tidak repot ya. Nah, sekaligus saya perkenalkan diri juga bahwa saya ditunjuk dan mau diangkat jadi Vikaris Jenderal Uskupan Agung Makassar. Sesuatu yang mengejutkan saya juga sebenarnya. Tapi saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan nanti sore ada acara pelantikan. Ya, tadi Pastor Vikan
menyinggung dalam khotbahnya bahwa Santo Yakobus itu orangnya ambisius. Nah, ambisi itu tidak negatif sama sekali ya. Ambisi itu perlu, supaya kita bersemangat perlu ada ambisi. Jadi kita sebagai umat paroki Santo Yakobus Mariso harus punya ambisi sesuai dengan ya, pelindung kita punya ambisi. Kita harus ada ambisi untuk pertama-tama ya, bertumbuh dalam iman. Ya. Pertumbuhan iman itu tidak pernah terjadi begitu saja, tapi harus diusahakan. Memang pertama-tama itu adalah anugerah dan rahmat dari Tuhan, tapi yang berikut adalah harus kita memberi tanggapan. Jadi sama seperti tanaman, kalau ditanam harus dirawat supaya bertumbuh. Iman kita itu juga demikian. Jadi setiap orang di antara kita harus punya ambisi untuk bertumbuh dalam iman. Jangan sampai nanti seperti dalam cerita tadi bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita harus bertumbuh. Nah, yang itu tadi ya, pertumbuhan dalam iman. Ya. Kedua, bertumbuh dalam kebersamaan. Karena pertumbuhan itu tidak boleh hanya pertumbuhan sendiri, tapi sama-sama kita bertumbuh. Jadi saya juga peduli dengan yang lain, bagaimana supaya dia bertumbuh. Nah, pertumbuhan ini kan menyangkut juga bahwa saya rela menerima yang keadaan, kelemahan dan kekurangan kelebihan yang lain, sama seperti saya harus bisa menerima kelemahan dan kekurangan kelebihan saya. Nah, itu sama-sama kita bertumbuh. Itulah ambisi-ambisi yang perlu kita miliki dalam hidup ini, yang paling dasar. Kalau masih bisa dijabarkan sebenarnya, tapi nanti panjang sekali ya, terutama dalam kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati adalah induk dari segala kebajikan. Ya, biar kita bermurah hati, ya, gampang memberi, tapi kalau tidak ada kerendahan hati, akhirnya jadi pencitraan. Tapi kerendahan hati itu memberi makna pada setiap apa yang kita lakukan. Itulah yang ingin kita capai sebagai umat beriman. Kita berambisi seperti Rasul Yakobus. Jadi saya mengucapkan selamat pesta paroki yang ke-75. Semoga pesta ini betul-betul membawa makna bagi kita semua. Tidak hanya sekedar pesta. Ya, kalau hanya sekedar pesta hari ini kita berhura-hura, besok sudah tidak ada rasanya, ya, habis. Tapi mudah-mudahan dalam pesta ini ada sesuatu yang kita tuju seperti yang dikatakan oleh Pastor Nathan tadi. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak bisa mengatakan akan ada yang lain yang mengurusi. Tidak. Saya harus berperan. Entah sekecil apapun peran itu, tapi saya harus berperan. Dan kita semua dan umat di paroki ini harus berperan untuk pertumbuhan kita bersama. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun paroki yang ke-75. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari kita bertepuk tangan. Sekian. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Bersama-sama kita menundukkan kepala kita dan memejamkan mata kita. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita dalam rangka merayakan 75 tahun ulang tahun paroki kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.